Dari dokumen tentang kepemilikan perusahaan di Departemen Hukum dan HAM, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, pernah tercatat sebagai pemegang saham dan komisaris PT Rakabu Sejahtera, yang saat ini telah digantikan adiknya, Kaesang Pangarep. Namun saham perusahaan mebel ini tidak hanya dimiliki keluarga Jokowi. Juga ada saham PT Toba Sejahtera milik keluarga Luhut Binsar Panjaitan. Tapi apa kepentingan perusahaan induk seperti Toba Sejahtera dengan sebuah perusahaan mebel asal Solo? Dalam dokumen perusahaan, bidang usaha PT Rakabu Sejahtera sesungguhnya tidak hanya mebel, namun juga meliputi pembangunan atau konstruksi, pembebasan lahan, real estate, properti, pengerjaan beton, instalasi mesin, jaringan telekomunikasi, multimedia, hingga reklame dan periklanan. Bahkan pengembangan wilayah transmigrasi, juga bergerak di bidang industri pengolahan kayu, pengangkutan, hingga industri kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, pasta gigi, atau tisu, yang semua terkait dengan produk turunan kelapa sawit atau kayu. Selain sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, Letnan Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan adalah bagian dari tim sukses Jokowi yang disebut Tim Bravo 5. Inilah 16 perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. 1. PT Toba Bara Sejahtera. 2. PT Adimitra Baratama Nusantara. 3. PT Indomining. 4. PT Trisensa Mineral Utama. 5. PT Kutai Energi. 6. PT Energi Mineral Langgeng. 7. PT Fairfield Indonesia. 8. PT Toba Perkebunan dan Kehutanan. 9. PT Tritunggal Sentra Buana. 10. PT Adimitra Lestari. 11. PT Smartias Indo Gemilang. 12. PT Rakabu Sejahtera. 13. PT Kabil Citranusa. 14. PT Toba Property and Infrastruktur. 15. PT Pusaka Jaya Palu. 16. PT Kartanegara Energi Perkasa. Tragis nggak hidup di negara kita ini ya? Ada pelaku perambah hutan nih. Pelaku perambah hutan itu orang per orang. Mungkin nenek moyangnya udah ratusan tahun tinggal di sana. Dia hanya untuk mencari makan, dia tebang 1-2 pohon, itu ditangkap-tangkapin. Nah sekarang diakui oleh Luhut Binsar Panjaitan, ada 3,3 juta hektar sawit yang ditanam, yang dijadikan kebun tanpa izin, tanpa legalitas. Kemudian dengan mudahnya, Tuan Besar mengatakan, sekarang dengan Undang-Undang Omnibus Law ini, dibolehkan mereka itu diputihkan. Saya hitung, Pak, itu 1 hektar bisa menghasilkan 4 juta rupiah, Pak, per bulan. Berarti per bulan, kalau dia 3,3 juta hektar, sekitar 13-14 triliun per bulan. Berarti setahun sekitar 150 triliun, Pak. 150 triliun per tahun. Kapitalisasi dari nilai 3,3 juta hektar, pendapatan dari, dia udah berapa puluh tahun. Kalau dia 10 tahun udah 1.000 triliunan lebih, Pak. Dengan gampang dengan pasal itu bisa diputihkan. Ini kan legalisasi kejahatan, Pak. Nah, kalau Omnibus Law ditangkap, itu langsung ditangkapin orang-orang itu. Karena pasti dia udah mendaftarkan diri bahwa saya yang berbuat 3,7 itu berarti ada daftarnya dong. Nah, itu tangkap. Bukan Rocky Gerungnya. Bukan Rocky Gerung ditangkap, itu yang ditangkap. Ribuan triliun uang yang harusnya masuk ke negara, itu tidak jadi masuk.